Powblox, blockchain baru berumur ya kurang lebih 4 bulan lebih yang saat ini lagi menarik banyak perhatian orang-orang di mana supply beredar ini masih sangat dikit sekali dengan maksimal supply yang terbilang cukup sedikit dibandingkan blockchain-blockchain lainnya. Dia adalah blockchain proof of work layer 1 di mana dia punya smart contract EVM atau Ethereum Virtual Machine untuk teman-teman yang ingin mengembangkan decentralized application di dalam jaringan Powblox. Nah, Powblox sendiri juga punya sistem mekanisme khusus di mana dia tidak ada namanya pre-mine, ya otomatis ketika dia diluncurkan itu semua orang fair, adil untuk melakukan mining aset Powblox tersebut, ya. Dan saat ini udah listing di beberapa exchange. Nah, dia juga mudah di mining buat teman-teman yang punya alat mining ya, bisa coba buka dokumen Powblox untuk melakukan mining dan juga teman-teman bisa tanya di komunitasnya ya. Dan yang menarik dia punya namanya block reward reduction sebesar 5% dari setiap 200.000 blok yang tercipta. Nanti dia ada kayak bagannya, nanti kita akan lihat seperti apa gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat Powblock ini bisa teman-teman download, ada di PC ya, ada di Windows, ada di GitHub ya kan, tinggal klik aja terus download aja filenya. Dan powernya apa dari Powblock ini? Yang pertama smart contract, dia EVM. Jadi teman-teman nantinya bisa bangun di apps. Yang kedua value center tokenomics, di mana dia punya sistem emisi reduction. Ya, jadi dia butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai maksimal supply-nya. Lalu dia juga community driven, karena dia nggak ada pre-mine, nggak ada pre-sale, jadi semuanya adil dan terdistribusi dengan baik secara desentral. Nah, kenapa harus pilih Powblock? Jadi Powblock ini akan berfokus kepada teknologi blockchain yang menggunakan sistem proof of work berbeda dengan blockchain-blockchain lainnya yang proof of stake. Ya, dia tetap pengen desentral nih, di mana semua user, pengguna, investor itu bisa manfaatkan teknologi Powblock dengan adil. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dia ada namanya block reward yang kayak tadi gue bilang ya, di mana ketika kita mining kita akan dapat koin ya per bloknya ya, dan itu akan ada emisinya 5% setiap 200.000 blok atau sekitar 1 bulan lah ya, 200.000 blok itu. Dan untuk project fundingnya di sini developer itu tidak mengadakan pre-sale. Terus dia dapat untungnya dari mana? Dia dapat untungnya itu adalah setiap ada 2 juta blok yang tercipta, setiap ada blok yang tercipta dia akan dapat 2 koin. Nah, dan dia dapat 2 koin ini akan stop ketika sudah tercipta 2 juta blok. Jadi kalau udah mencapai 2 juta blok, dia udah nggak dapat token lagi gitu si developernya. Nah, token yang sudah dia dapatkan sebelumnya itu digunakan sebagai alokasi untuk development treasury ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus ekosistemnya sendiri juga sebenarnya udah cukup lumayan. Dia udah hadirin beberapa DeFi sebenarnya sama wallet. Jadi kalau kita lihat di sini, dia punya sirkulasi supply dulu yang beredar, yang bisa kita transaksikan. Totalnya ada di angka 6.784.903 XPB, ya ticker tokennya XPB. Maksimal supply-nya termasuk kecil dibandingkan blockchain lainnya, yaitu total 40 juta XPB. Dengan harga saat ini di angka $0,81. Nah, ini sebenarnya ada di CoinMarketCap, tapi gue cek di CoinMarketCap ini tidak tepat supply-nya karena ini self-report, tidak otomatis. Jadi saran gue kalau kalian pengen ngecek supply yang beredar berapa sih sekarang, nah kalian ceknya di websitenya aja. Karena ini udah lengkap ya sama market cap-nya. Nah, market cap-nya sendiri terbilang kecil, masih di angka 5.498.828 US dollar. Ya, ini sih kecil banget sebenarnya gitu ya untuk sebuah blockchain yang sudah ada beberapa di apps. Nah, XPB sendiri juga dia udah ada di blockchain dia sendiri yaitu XPB, dan dia ada di Ethereum serta di Binance Smart Chain. Jadi teman-teman bisa beli di Uniswap untuk Ethereum, untuk di BSC teman-teman bisa beli di PancakeSwap. Ya, nanti teman-teman bisa bridge. Nah, ini beberapa produknya. Yang pertama adalah DEX ya, di mana DEX ini gue nggak bisa buka, nggak tahu kenapa. Tadi sempat kebuka sebenarnya, gue refresh nggak bisa dibuka. Jadi intinya di DEX ini kalian bisa pakai MetaMask di jaringan Ethereum. Kalian bisa swap aset apapun ke XPB atau dari XPB ke aset apapun gitu ya. Tapi kalau kalian tujuannya hanya untuk beli XPB, saran gue kalian di Uniswap aja kalau memang kalian tertarik. Terus produk selanjutnya adalah stake. Di sini kalian bisa menjadi seorang penyedia likuiditas dengan pairingnya adalah XPB pairing Ethereum. Nah, ini stakingnya di Uniswap ya, versi 2 LP kayak gitu. Kalian bisa stake di sini, tinggal connect wallet, dan APR-nya ini akan terus berubah-ubah ya. Jadi semakin banyak yang staking, maka
semakin turun APR-nya. Saat ini APR-nya di angka 197%, ya lumayan gitu loh. Ya, dan total liquidity-nya untuk yang di Ethereum di angka 353.000 ya, dengan farm TVL-nya 104.000. Ya, ini untuk kalian yang tertarik untuk yield farming, tapi ini gas fee-nya pakai Ethereum karena dia yield farming-nya di jaringan Ethereum. Nah, produk selanjutnya ada bridge. Jadi kita bisa memindahkan aset kita dari Ethereum, ya. Jadi baru hanya bisa Ethereum, tidak bisa di Binance Smart Chain, untuk memindahkan XPB kita ke mainnet dari jaringan XPB, ya, atau POW Blocks gitu. Oke, nah terus produk selanjutnya dia ada namanya BlockFit. Nah, BlockFit ini kayak sosial media, kayak Twitter sebenarnya. Ya, dimana kalian bisa ngepost apapun, kan bisa ngobrol apapun dengan bebas, terus nantinya kalian bisa komen dan juga bisa view, ya, kurang lebih kayak gini. Ya, jadi dia juga bikin produk sendiri sih untuk sosial media dia. Ada kayak trending topik juga, sama kayak Twitter lah kurang lebih. Ya, jadi kurang lebih itu produknya. Selain itu dia juga ada web wallet ya, di mana kalian kalau mau pakai jaringan Powblock, kalian bisa pakai web wallet dia, atau kalian juga bisa pakai MetaMask sebenarnya. Jadi tidak wajib pakai si web walletnya itu. Nah, sisanya kurang lebih seperti itu untuk produknya, dan harapannya terus bertambah karena ini kan masih baru banget, sekitar 4 bulan lebih ya, belum lama. Terus roadmap-nya gimana? Roadmap-nya adalah di fase pertama di 2023, ini dia akan fokus ke community building, mainnet launch, jadi sudah mainnet, mining pool ya, menambah orang-orang yang akan mining, terus block explorer juga udah ada, MetaMask RPC sudah bisa. Di fase kedua di 2024 di tahun depan, dia akan fokus ke checks dan DEX listing, memperbanyak. Terus cross-chain support, ya, tadi kan baru Ethereum doang, nanti akan ditambah lagi CMC, CoinGecko listing ini sudah, social media development. Ya, social media development itu untuk pengembangan yang tadi, BlockFit gitu ya, pengembangan si BlockFit-nya. Terus di fase ketiga di 2025, dia akan fokus ke DeFi protocol development, keamanan dan juga product improvement, dan project selanjutnya, roadmap selanjutnya itu akan dirilis. Tapi gua rasa sebelum 2025 harusnya dia udah bisa mencapai ini semua. Jadi ini kayak proyeksi yang diharapkan gitu loh. Karena apa? Karena di fase pertama aja di 2023 dia sudah menyelesaikan ini sebenarnya. Checks, DEX listing tuh udah, CMC CG itu udah, social media development tuh udah, tinggal nambahin cross-chain support. Jadi bisa aja hasil 2025 ini targetnya digeser ke 2024. Gitu ya. Nah, untuk marketnya ini ada banyak, ada Maxi, ada SegGex, ada XT, Bellery, IndoX, Uniswap, PancakeSwap yang kayak gue bilang. Terus dia juga bisa mining, kalau kalian pengen mining bisa pakai What to Mine, Mining Poolstat sama Poolbay. Nah, next kita lihat white papernya dari tokenomics-nya. Tadi kan udah gue jelasin ya terkait tokennya. Kita udah tahu maksimal supply-nya 40 juta ya. Jadi ini kita akan lebih dalam lagi terkait tokenomics-nya. Jadi seperti yang gue bilang, developernya dapat duitnya dari mana? Dia akan dapat 2 koin setiap bloknya, di mana di 2 juta blok pertama itu dia akan terus dapat sampai udah 2 juta satu blok itu dia udah nggak dapat lagi. Jadi semua rewardnya benar-benar ke miners gitu ya. Jadi developer dapat duitnya dari situ, dan mungkin nanti dia akan dapat duit itu dari kayak fee DEX, fee bridge, dan beberapa ekosistem dia yang lainnya. Nah, terus untuk block rewardnya seperti apa? Nah, ini udah ada schedule-nya ya. Jadi kalau kita lihat ini tiap bulan ya, ini bulan, yang sini 1, 2, 3, 4, 5 ini bulan, yang ini tahun, oke. Ini bloknya, jadi 1 sampai 200, terus 1 sampai 400, 1 sampai 600 dan seterusnya gitu teman-teman ya. Cara bacanya, ini total yang sudah di mining. Nah, kalau kita lihat tadi di websitenya informasinya adalah dia kan sudah ada sekitar 6 jutaan ya, 6.784.000 yang sudah di mining. Artinya saat ini dia sudah masuk ke dalam tahap di bulan kelima. Itu karena bulan keempat harapannya kan 6.677.000 udah lewat. Berarti sekarang ada di bulan kelima, dengan harapan ketika bulan kelima selesai, dan itu sudah yang beredar itu 8 juta sekian kayak gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini total untuk mencapai 40 juta supply itu dia butuh waktu sampai 42 tahun mendatang. Jadi masih ada sekitar 41 plus beberapa bulan ya. Kurang lebih itu untuk mencapai 40 jutanya. Dan di sini udah ada penjelasan emisinya. Jadi total emisi yang beredar 36 juta nantinya, dan 4 juta ini masuk ke development treasury yang tadi. Ya, 2 juta dikali 2 XPB yang masuk ke dev wallet.
Jadi kurang lebih seperti ini mekanismenya, dan nanti kalau kalian pengen tahu, oh supply yang beredar berapa, kalian bisa cek di websitenya, atau emisinya saat ini bloknya berapa, kalian bisa cek di Block Explorer, ini XBB Scan. Ya, kita bisa lihat di sini cara bacanya total blok yang dihasilkan. Oh, total bloknya 626.000. Nah, kita bisa cek di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Eh, Terus untuk exchange-nya kayak tadi gue bilang, kalian bisa beli di beberapa exchange, cuma kalau gue lihat top one tier-nya itu yang di list adalah Maxi. Jadi gue sarankan mungkin lebih aman, kalau kalian tertarik bisa beli di Maxi Exchange. Kurang lebih gitu ya. Nah, kalau untuk dari sosial medianya, Pau Block ini punya follower masih dikit banget, 8.744.000 follower. Ya, kan bisa follow, terus kan bisa pelajari projectnya sama perkembangan developernya. Seberapa sering dia nge-tweet, seberapa sering dia memberikan updatean terbaru, dan lain-lainnya. Nah, ini kalau kita lihat, dia tiap nge-tweet sih lumayan engagementnya ya, cukup aktif gitu loh. Dia juga memanfaatkan atau nge-retweet beberapa Twitter-Twitter orang lain atau influencer besar di Twitter contohnya. Nah, contohnya seperti ini, dia ada Bull Ranking, ya ini influencer di Twitter lah anggapnya. Dia di retweet aja sih sama dia sih. Jadi kayak, oh ternyata ada influencer yang mendukung projectnya loh. Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Oke, jadi sekian penjelasan terkait Pau Block ini. Ya harapan gue dia bisa terus berkembang lagi, ya bisa terus berkembang lagi, dan dia bisa memperkaya atau memperbanyak di apps-nya. Intinya di apps sih, dan DeFi. Jadi supaya orang-orang itu bisa memindahkan asetnya dan menggunakan DeFi yang ada pada Pau-Blocks tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ingat, ini bukan ajakan untuk membeli, tapi lebih ke edukasi untuk mempelajari projectnya. Kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di subscribe, komen, dan juga like. Sampai jumpa. Dadah!